Datangnya Allah di sini, maksud daripada datangnya Allah bukan Allah yang datang, tetapi azab bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah mereka kemudian perkaranya dikembalikan. Kenapa di sini diartikan azab? Karena jelas di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Furqan ayat 25 diterangkan, wa yauma tasaqqaq sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, ini asap ini, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Jadi yang Anda ambil dari kitab Wahyu itu tidak ada kaitannya, sebab di kitab Wahyu itu bukan di setelah kiamat, tetapi di akhir zaman. Kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya di akhir zaman bukan bercerita tentang setelah kematian, tetapi sebelum kematian. Betul Bang, dalam arti Bang Juma, ketika kedatangan yang kedua kali Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk penghakiman dan membangkitkan yang ada di dunia ini, yang sudah mati ini untuk dibangkitkan dan dihakimi sesuai atau menurut apa yang dilakukan manusia-manusia ini gitu loh Bang. Gitu Bang. Oke, baik. Saudara coba lihat di dalam kitab saudara bagaimana kemudian uraian Yesus. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, firman itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Nah, Yesus mengatakan apa? Ada tidak kemudian Yesus mengajarkan firman yang keluar dari mulutnya untuk dituhankan seperti yang saudara lakukan hari ini? Oh tidak, tidak. Ketika Tuhan Yesus Kristus Bang Juma, ketika Tuhan Yesus Kristus turun dari surga ke dunia ini, tidak minta untuk disembah Bang. Bukan. Tidak minta untuk disembah. Bukan. Melainkan menyatakan dirinya itu sebagai anak manusia Bang. Sekarang gini, merendahkan serendah-rendahnya terhadap ciptaannya, itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena begitu besar kasih karunia-Nya kepada manusia agar manusia tidak binasa. Makanya dia sampai seperti itu Bang. Tidak ubahnya seorang ibu Bang. Maaf ya Bang ya. Tidak, ini dunia nyata Bang. Tidak ubahnya seorang ibu ketika itu dia banting tulang di pasar jual sayur-sayur mayur, menyeret sampah, menyeret sana ke sini, demi apa? Demi anaknya. Ah, seperti itulah perumpamannya Bang. Ketika seorang bapak demi anaknya dia rela untuk dikumbangan-kumbangan untuk mencari apa? Mencari sesuatu untuk agar bisa menghasilkan untuk bisa diberikan kepada anaknya. Seperti itu Bang. Itu dunia nyata Bang. Apalagi dengan dunia yang memang yang pemilik hak cipta, kita ini. Kita nggak bisa lagi untuk menolak atau tidak bisa untuk menyangkal ya Bang. Gitu Bang. Saya nggak butuh asumsi kecap kayak gini ya Bang. Saya butuh data. Saya nggak bisa diskusi ala gereja Bung. Sekarang saya tanya, saat ini Anda menyembah Yesus atau tidak? Ya. Anda menyembah kan? Ya. Oke. Di akhir zaman kelak Yesus akan datang menghakimi. Dia menghakimi berdasarkan firman yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Anda akan dihakimi. Siapa yang memerintahkan engkau menyembahku? Apa jawaban saudara? Maksudnya gimana Pak? Yesus, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Hari ini Anda menyembah Yesus, Anda akan dihakimi. Siapa yang mengajarkan engkau wahai only menyuhankan diriku? Apa jawaban saudara? Ya karena kan sang firman itu yang menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan engkau? Atas kehendak siapa? Pertanyaannya harus kena dong kepada jawaban. Atas kehendak siapa kamu menyembah aku?
Ya atas pernyataannya lah. Atas kehendak siapa? Atas kehendaknya Allah lah. Di Kehendak mana Yesus Allah Kristus. berkehendak agar manusia menuhankan Yesus? Atas kehendak Tuhan Yesus Kristus. Makanya Di saya mana mau Yesus menyembah Dia. berkehendak agar dia disembah? Hah? Makanya saya bacakan ya, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Itu siapa? Itu siapa yang mengatakan itu? Paulus. Itu Paulus. Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Bang Juma. Bukan perkataan Paulus, Bang perkataanku. Juma yang terkasih, Perkataan Bang Juma. Yesus. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang keluar dari mulutku. Bang Firman Juma. itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bang Jumaku yang terkasih, Bang. Jadi seperti ini sebelumnya saya jelaskan dulu kepada abangnya. Petrus, Yohanes, ya kan, Yakobus, Paulus, semua itu yang mencatat di Bible atau di Injil atau di Alkitab ini, mereka dituntun oleh Roh Kudus yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi mohonlah abang untuk memahami ini. Saya bukan memaksa, kalaupun abang tidak mengerti ataupun tidak mau memaklumi ini, ya saya tidak bisa memaksa Bang Juma. Ya fine saja gitu loh. Yang penting saya sudah merasa ini, saya terpanggil untuk memang harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Iya, mana dalilnya, mana firman yang keluar dari mulut Yesus yang Anda jadikan rujukan kemudian untuk menuhankan dirinya. Ini jelas ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, berarti perkataan itu adalah perkataan yang keluar dari mulutku. Betul. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan yang keluar dari mulutku, itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Mana perkataan yang keluar dari mulut Yesus, sembahlah aku? Mana? Tapi ini sudah, Bang. Mana perkataan yang keluar dari mulut Yesus? Jadi begini, Bang Juma. Kok jadi begini? Enggak begini. Saya maksudnya untuk supaya agak Bang Juma tuh untuk cobalah untuk bisa memahami ini. Memahami Anda atau memahami dalil ini dalam kitab saudara? Dalil ini begini, Bang. Ini dalil nih, Yohanes 12:48. Bang Juma, dengar dulu, Bang. Jadi ketika murid-murid Yesus Kristus menuliskan ayat-ayat yang ada di buku Alkitab ini atau Bible atau Injil ini, Bang, mereka para rasul ini dituntun oleh Roh Kudus, Bang, yaitu Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus, Bang. Seperti itu, Bang. Karena Dari mulutku, bukan dari mulut Lukas, Markus, Matius, Yohanes, tapi dari mulutku. Bukan dari mulut Paulus, dari mulutku perkataan yang ku katakan, bukan yang Lukas katakan, bukan yang Paulus katakan. Bang Juma. Ini perkataan Yesus ini. Benar Bang Juma. Bang Jumaku yang terkasih, sudah saya katakan. Ketika Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia ini tidak minta untuk disembah, Bang. Sudah saya katakan berulang-ulang bahwasanya Tuhan Yesus Udah, berarti Anda sudah ketahuan kalau dia datang bukan untuk disembah, lalu siapa yang mengajarkan Anda menyembah dirinya? Ya. Kan sudah ada tertulis di Alkitab. Di mana itu? Bang? Nggak mungkin saya, karena yang menulis Alkitab ini yaitu murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang dituntun oleh Roh Kudus yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Maha Kuasa, Bang. Nah, ini semua perkataan saudara ini perkataan yang tidak pernah Yesus katakan loh. Aduh, Bang. Jadi apa nggak memahami apa yang saya ucapkan? Saya atau Anda yang tidak memahami? Jadi gini bang, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Maha Kuasa, Bang. Maha Kuasa di mana? Astagfirullahaladzim. Di mana pengakuan Yesus aku Maha Kuasa, Bang? Jangan ditambah, ingat. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jangan Anda tambah-tambahin. Jangan Anda tambah-tambahkan. Jangan Anda fitnah Yesus. Jangan Anda mengatakan Yesus Maha Kuasa. Yesus tidak pernah mengatakan itu.
Bang Jumaku yang terkasih, dengarkan dulu. Di Titus 2 ayat 13. Dengan menanti Titus itu perkataan siapa, Terus Bang? apa ngomong itu lagi perkataan siapa? Saya Sudah kasih. kukatakan, Bang. Titus Bang. itu perkataan siapa? Kan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti ada sekumpulan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Ya, dah, Bang. Itulah yang akan menjadi hakimnya. Mana kumpulan firman itu? Mana? Bang. Titus Ya, dah, Bang. dibawa-bawa. Bang, aku untuk memaksakan abang untuk mengertikan ayat ini pun nggak bisa. Jadi aku angkat bendera putih, Bang. Saya percaya kepada Yesus, Bukan saudaraku. menyerah, Bang, tapi saya sudah capek untuk menerangkan ini kepada abang. Saya tidak bisa Anda doktrin dengan ucapan-ucapan lain. saya tidak Saya mau hanya mau mendengarkan ucapan Yesus saja. Oh, kalau mau Yohanes. Anda menuhankan Yesus. Saya minta mana firman perintah sembahlah aku. Gak Saya ada. mengatakan, tapi Anda abang mengatakan bilang katanya itu yang- Yesus datang bukan Siapa untuk itu yang mengajarkan menulis menyembah Paulus? dirinya. Anda menyembahnya. Siapa yang ngajarin? Siapa? Anda akan dihakimi. Tidak apa-apa. Ya, Haleluya. nah. Saya terima, Bang. Saya dihakimi mau seperti apa, tidak Ya apa-apa. Saya sudah. terima. Berarti Haleluya, saya. Anda hanya berdasarkan imani saja berarti kalau Oh, gitu. tidak dengan dasar iman Kalau yang tidak kuat, berarti ada datanya, ada legalitas iman Anda dari Yesus. Mana? Anda menyembah Yesus, mana legalitasnya? Tunjukkan ke saya. Yohanes 14 ayat 23 baca. Yohanes Oke, Bang, 14 Bang, Anda Bang, baca Bang, satu Bang. perikop. Jangan cuma ngambil satu data supaya Anda mengerti isinya. Lanjutkan dulu, saya mau 23. Iya, baik kita baca. Jawab Ya. Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepada dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Mana firman yang keluar dari Yesus yang mengatakan sembahlah aku? Jawab. Ya ada, tidak ada. Nggak ada. Hanya iblis yang meminta disembah. Oh, jangan salah. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi yang minta disembah itu siapa? Enggak ada. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu siapa? Iblis yang mau minta disembah. Saya katakan kepada saudara sekali lagi, yang meminta disembah di dalam kitabnya orang Yahudi, yang memerintahkan membunuh semua siapapun yang tidak menyembahnya, itu siapa? Orang Yahudi aja kok enggak cocok sama Yesus. Lah, Kok bawa orang Yahudi lagi? orang Yahudi punya Tuhan, Yesus punya Tuhan. Bahkan Yesus kepada iblis, dia mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Berarti Yesus mengajarkan menyembah iblis. Itu semua karena kalau dia pun mengakui tidak akan percaya. Diakuinya pun dia Aduh. sebagai Tuhan. Jangan Anda berasumsi, Bu. Bukan asum, sudah Di dikasih ayat. kitabnya Apa orang lagi? Yahudi, justru Tuhan itu gila sembah. Kalau ada yang tidak menyembah dirinya, dia perintahkan untuk dibunuh. Kalau ada firmannya tidak dilaksanakan, dia perintahkan umatnya untuk membunuh. Contoh, di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuh dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Dia perintahkan orang dibunuh kalau dia tidak mentaati perintahnya. Anda ingin mengatakan bahwa beliau itu adalah setan, gitu? Hah? Justru yang mengajarkan menyembah kepada manusia itu setan. Markus 5 Anda baca, orang yang menyembah manusia Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Hayo. Markus berapa, Bang? Markus berapa? Buka. Markus 5 ayatnya. paman. Markus buka. 5 ayat Ya, berapa, Bang? Dek. Ayat berapa, Bang? Baca satu perikop atau saya yang bacakan. Buka aja, buka, baca. Ayat berapa, Bang? Biar Markus 5. dijelaskan. Ini perikopnya Yesus Kristus mengusir roh jahat dari Oke. orang Gerasa. Oke. Hmm. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja turun dari perahu Yesus,
datang Oke. seorang yang kerasukan setan Ya. dari pemakaman menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dari rantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit teriak-teriak dan memukili dirinya sendiri. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu sujud menghormat kepadanya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Elohim yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dia sembah kan? Sujud menyembah kan? Yang nyembah siapa? Iblis. Iblis itu yang nyembah. Betul, orang yang kerasukan iblis. Iblis itu yang Iblis nyembah. yang ada di dalam tubuh orang itu mempengaruhi jasad orang itu menyembah Yesus. Betul Iya. kagak? Betul Iya. kagak? Iya. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan. Setan. Bagus, terima kasih Anda jujur. Setan dalam perikopnya itu karena setannya takut. Karena setannya takut. Bang Juma. Dengarkan, saya ulang pertanyaannya. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan? Bang Juma. Setannya yang menyembah karena takut. Iya, aku suka kali ketawa Bang Juma nih. Allahu Ya, Akbar. udah. Masya Allah. Haleluya. La haula wala quwata illa billah. Haleluya. Haleluya. Setannya yang Bang takut Juma. disembah Yesus. Yesus itu sendiri Lalu yang mengatakan. dikatakan begini. Bang Juma. Lalu dikatakan begini. Dengar. Itulah saksinya. Dengarkan. Pak, dengarkan. Di data nomor 15-nya dengarkan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan setan itu, maka takutlah mereka. Ini orang setelah waras tidak nyembah Yesus lagi. Berarti sesuai dengan pengakuan saudara, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan Pengertian. Ini Bang Juma gagal paham nih. Benar-benar Kok jadi gagal paham? Ini fakta di kitab saudara. Kok jadi saya gagal paham? Ini Gagal orang paham. setelah waras dia tidak menyembah Yesus lagi. Iyalah. Dan memang, Bang Juma. Apa? Bang Juma nggak apa-apa Bang Juma. Bang Juma Gagal kalau gagal paham paham lah. pun saya nggak akan Kok jadi marah sama Bang Juma. Kok jadi Saya gagal tetap paham? mengasihi Bang Juma. Ya. Kok jadi gagal paham saya? Gimana Gagal ceritanya paham saya lah. gagal paham? Nggak mungkin saya gagal Orang paham. setannya kata- Begini. Setan Dengar dulu, aku dulu. Ah. Setannya itu aja sudah memberitahu bahwa dia anak Elohim. Anak Elohim. Lalu disembah. Sehingga iblis itu takut. Menyembah, bukan takut, menyembah. Takutlah dia, makanya Dia disembah. Supaya dia nggak merasuki dibinasakan. orang. Dia merasuki orang itu seketika lari untuk menyembah Yesus. Kenapa dia menyembah Yesus? Karena dia kerasukan Mana pengertiannya? Bang Juma ketawa gitu. Udah dibaca semua, tapi nggak ngerti. Gimana Dia sudah ceritanya? Coba. Sedangkan setannya aja sudah bersaksi, sudah menyaksikan Berarti Anda bahwa dia pengikut anak setan. Elohim. Yesus Dia anak Elohim. Ya, setan mengakui Yesus anak Elohim. Siapa yang mengaminkan itu? Anda. Bang Juma. Berarti Betul, Anda pengikut takutnya setan, dia. betul? Bang Juma. Sudah dibilang, Begini, kamu Bang datang Juma. untuk menyengsarakan kami. Loh, Apalagi? Bang Juma. sekarang begini, di dalam kitab Gimana saudara, lagi? iblis mengajarkan Anda jangan Yesus terbalik-terbalik lah. Yesus Mana mengajar- lah bisa Anda paham Juma. itu Alkitab? Oh, Bang Juma. Iblis mengajarkan Yesus Ajaran itu ada. Al-Quran. Bang Juma, Iblis Ajaran mengajar ajaran Al-Quran yang baik itulah dulu ajarkan sama saya. Iblis Supaya saya bisa mengajarkan, Hah? Iblis mengajarkan bahwa Yesus itu anak Tuhan. Oke? Tuhan mengajarkan. Sudah disaksikan ya. Dengar. Tuhan Kenal mengajar. Dengar dulu.
Tuhan mengajarkan Yesus itu anak manusia. Iblis mengajarkan Yesus itu anak Tuhan. Sekarang Anda mengikuti siapa? Iblis atau Tuhan? Itu Bang. Dengarkan. Jadi begini Bang Juma, jadi begini. Ketika iblis yang merasuki orang itu melihat dan tahu bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu datang, itu adalah dia tahu bahwasanya itu dialah maha kuasa. Bush. Ketika dia takut atau memohon ampun atau meminta berhentian, Bang. Gagal paham. Saya pula yang gagal paham. Makanya gini Bang, ketika itu Aku pula dibilang. Kamu yang gagal paham. Gini. Dengarkan dulu saya, Bang. Iya. Yesus Jangan Tuhan kamu aja yang didengar. Iya, Kamu aja habis itu Anda bantah. Kurangi dulu volumenya kuat kali. Habis itu Anda bantah. Matius 1, dengar, Matius 1 menjelaskan kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung. Siapa yang dikandung? Yesus. Iya. Lalu kemudian Maria melahirkan anaknya. Ini Tuhan yang mengatakan dalam kitab saudara. Berarti menurut Tuhan Yesus itu adalah anak manusia. Tapi menurut iblis Yesus itu adalah anak Tuhan. Menurut Kristen yang mana yang Kristen imani? Memang iya. Memang iya. Nah itu dia, berarti Anda dengan iblis sama. Wow. Sekali buat keputusan itu. Kami Pak. Tanpa pikir kamu buat keputusan. Saya kan sudah mengatakan, Tuhan mengatakan di dalam, dengar Bang, Matius 1 Tuhan mengatakan Maria melahirkan anaknya. Berarti Maria anak manusia. Apa Yesus anak manusia. Iblis mengatakan di dalam Matius 4:3, Matius 4:6, Lukas 4:3, Lukas 4:9, Matius 8:28, Markus 3:11, Markus 5:7, Lukas 8:28, Lukas 4:41, Yesus itu adalah anak Tuhan. Mana yang Anda ikuti? Iblis atau Tuhan? Lihat Lukas 6 itu yang dikatakan Jibril itu telah lahir bagimu. Jibril sudah mengakui. Dengar dulu. Iya, dengar. Jibril aja sudah mengakui telah lahir bagimu Tuhan Kristus. Datang lagi iblis. Mengapai kamu datang? Anak Elohim untuk membinasakan kami. Saya tanya, mereka sejalan, kamu aja yang nggak sejalan. Saya tanya, yang lahir ini manusia atau Tuhan? Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Menurutmu apa? Sukamu lah. Menurut Anda, seleramu kami tanya. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Seleramu kami tanya, apa maumu? Baca kitabnya, jangan asumsi. Apa seleramu? Baca kitabnya, jangan asumsi lah. Apa yang ada dalam kitab saudara? Apa yang ada dalam kitab saudara? Tergantung seleramu Juma. Mau pilih apa yang dua itu? Jangan putus asa begitu. Jangan putus asa gitu. Jangan putus asa gitu. Kamu buat pertanyaan untuk menjebak. Jangan putus asa kayak begitu. Bacakan aja. Yang lahir di kota Daud ini Tuhan atau manusia? Jawab. Aku baru tahu malaikat sama iblis itu menyembah Yesus haleluya. Jadi kamu pengikut iblis? Bapak, malaikat aja menyembah Yesus tidak pernah menyembah manusia. Iblis juga mengatakan begitu. Yesus menyembah kepada Tuhan yang di langit. Mengatakan begitu. Iblis menyembah kepada Yesus. Anda menjadi pengikut siapa? Yes dong, Yesus Kristus dong. Yesus tidak menyembah kepada anak Maria. Dia menyembah kepada Tuhan Bapa. Kan ayo. Bapak ayo. Malaikat Nabi juga gimana ini Pak? Ini maaf ya, ini Abang Hamzah ini jangan terlalu begini loh bro. Kalau bro tidak percaya dengan Yesus Kristus, dengar ya baik-baik ya. Jangan kau bikin asumsimu sama kami gitu loh. Loh, ini kitab saudara. Makanya saya tanya. Oke, ini loh. Ini Lukas 2 nomor 11. Tunggu. Lukas 2 nomor 11. Tunggu jawab. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ini Tuhan. Bang Joma gini loh. Ini kitab saya.
kamu tidak mengimani kitab saya gitu. Kamu mau Tapi menyalahkan kitab saya gitu. tapi Gitu. saya lebih Kamu tidak paham. mengimani kitab saya. Saya tapi lebih kamu paham. mau menyalahkan kitab saya loh. Saya Kamu tidak punya dalil menyalahkan apa kitab untuk saudara. mengutuk iman saya gitu loh. Kamu Saya punya dalil tidak- apa untuk saya mengutuk iman tidak saya loh. sedang ingin Kamu menghakimi punya dalil iman saudara. apa untuk mengutuk iman saya gitu loh. Oke, Gurunda Apa enggak? dulu. Ya. Sekarang apa yang Anda tanggung Apa jawabkan enggak? tentang Kau cuma kau tidak punya hak untuk mengutuk iman saya gitu loh. Dengarkan. Enggak? Kok kejang-kejang? Loh, bukan kejang ini loh. Kamu cacingan. itu tidak bisa Enggak mengimani kejang-kejang, Alkitab tapi yang cacingan. sama kitab, tapi Cacingan. kamu mengutuk tentang Ya iman udah saya gitu. diskusi dengan baik, diskusi Nah, dengan saya baik. belum baik, tapi dari kamu bicara itu Pertahankan seakan-akan ketuhananmu imanmu itu seperti paling benar. apa maunya Pertahankan imanmu, dirimu. Bung, weh. Begitu loh. Jangan congor kamu. Begini loh, begini loh. Bang, kalau mau diturunkan bilang ya, Bang. Seakan-akan imanmu itu paling benar gitu loh. Oke, tenang dulu. Kedengaran suaramu. Paham nggak? Oke, Kamu iya. seakan-akan mengatakan iman itu Bang, paling kalau benar. mau diturunkan bilang Bang Juma ya. Iya, entar sebentar. Oke, sekarang mau diskusi apa, Pak? Pasukan kau. Mau diskusi apa? Ya udah diskusi apa aja bebas loh. Ya udah. Lukas 2 nomor Diskusi 11. apa Yang aja. lahir ini Tuhan atau manusia? Bawa. Yang lahir itu firman loh. Itu firman Tidak Tuhan loh. ada tertulis Dengar, firman loh. lahir, Loh, kuclet. dengar. Itu dari firman dari Bagaimana Dengar, imanmu dengar, tidak dengar. goyah? Dengar, Ucapan dengar, dan dengar, imanmu dengar, bertentangan dengar, dengan dengar. kitabmu. Dengar. Kita itu Kristen, itu menganut Tritunggal. Itu dari Bapa, Talo Firman, yang saya dan tanya, Yesus Lukas itu 2 satu. nomor 11. Paham nggak? Kita penganut Tritunggal. Firman, Saya tidak tanya Bapa, imanmu. Bapa, dan Yesus Yang saya satu. tanya Lukas 2:11 yang lahir ini manusia atau Tuhan? Itu firman menjadi manusia. Yang Firman lahir itu sama ini dengan firman Allah Bapa. atau Tuhan? Paham nggak? Allah Bapa punya firman. Allah Bapak, nenekmu kiper. Mana begitu bicaramu. Allah Bapa. Tapi Oke, kamu mengetahui sebentar, benar, gitu. Gurunda izin Gurunda biar ini. Oke, Oke. Anda kan katanya Tritunggal. Bisa menjelaskan konsep Tritunggal dari hasil Kolsedon? Nanti saya terangkan Tritunggal. Benar, nanti saya Dijawab. terangkan Tritunggal. Tapi kamu bisa mengimani teriak-teriak Tritunggal Anda. yang Hah? salah. Paham nggak? Jangan kalau cuma mau teriak-teriak di sini istri dan Nah, anak-anak begini, saya bro, lagi begini, pulang bro, ke rumahnya. begini, bro, begini, Kita begini, bisa bro. teriak-teriak di sini Nggak, sekencang begini, apa kau bro. teriak? Nggak, begini. Hah? Nggak, begini, bro. Yang saya katakan tentang Tritunggal, kamu tidak mengimani. Kamu Mana jawab. yang mengimani? Hei, Coba Hal yang jelaskan. bodoh kalau saya Coba ceritakan. jelaskan bagaimana Hal yang bodoh kalau saya konsep. katakan tentang Coba, Tritunggal, mengimani. kau Ini mau ngomong diskusi Tritunggal yang nggak? ada kok. Mau Hal yang diskusi nggak? bodoh kalau saya katakan ya tentang tahu. Tritunggal, yang Itu tidak tahu. mengimani. Itu Paham tahu. nggak? Ayo teriak-teriak Paham nggak? kejang-kejang. Hal yang bodoh Iya, kalau saya jelaskan. katakan tentang Jelaskan Tritunggal, yang tidak berimanmu. mengimani. Jelaskan Yang berimanmu. ditanya Jelaskan. yang lahir Tuhan atau Jelaskan. manusia Itu di kota Daud. firman Tuhan yang menjadi manusia. Yang Firman mana? dengan Yang Tuhan mana itu Yesus satu. mengatakan Dan firman itu yang menjadi manusia itu adalah Yesus? Di Paham mana? Di mana kata Iya. firman itu telah Karena menjadi kamu manusia? itu- Di karena mana? kamu punya konsep Di itu, mana? tidak Di paham. mana? Di mana? Tidak paham Bes, tentang bentar, konsep Tritunggal. Ya sudah, kalau tidak paham turun aja. Lukas Kalau aja, tidak paham Bang. turun aja. Dengar. Kalau bodoh. Yeay, Lukas 2 nomor 11. kau yang blok. Bodoh gitu loh. Yang ditanya Lukas 2 nomor 11. Kamu baca, kamu bawa biblos nggak? Kamu bawa buku biblos nggak kamu? Kita punya kitab loh. Iya, kamu baca Lukas 2 nomor Kita punya 11. kitab loh. Iya, coba kamu baca Lukas 2 nomor Ya 11. baca kita Baca, baca. baca. Kamu baca aja tentang semua kitab. Oke, yang saya baca jawab. ya. Ini yang dikatakan, Ya, yang baca ditanya aja, sama udah. Bunda Zuma. Dengarkan kamu ya. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, sekarang yang ditanya, yang lahir Tuhan atau manusia? Itu firman yang menjadi manusia. Di sini tidak ada firman menjadi manusia, kocok. Yang ditanya Bunda Zuma, yang lahir. Ada firman ini menjadi manusia. Lanjut dulu. Kamu tidak tahu konsep Tritunggal, makanya kamu Bora tidak bisa mulai. mengimani. Bora ini mulai. Gitu loh, bro. Yang ditanya apa yang ditulis, apa yang kau jelaskan? Bapak mengatakan firman telah menjadi manusia. Dengarkan dulu Pak, kita uraikan satu-satu. Bapak mengatakan firman telah menjadi manusia. Di mana ada mengatakan manusia itu adalah Yesus? Kamu tahu tentang malaikat. Kamu. Loh, Pak Joma, kamu slow lah. Iya, Kamu udah macam bukan Bang Zuma itu, bukan Bang Zuma. Di mana? Apa Nih. itu? Ya, di mana? Ada suara perempuan di belakang Bang Juma. Di ST izin. Di mana kata di situ mengatakan bahwasanya firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus? Di mana? Kamu tadi mau bicara tentang Alkitab.
seakan-akan kamu itu sudah paham tentang Alkitab. Jawab. Kamu bertanya tentang aku tentang Alkitab. Hal yang bodoh loh. Gini loh. Kamu mau menghakimi aku tentang Alkitab loh. Tadi gini loh. Konsepnya kamu itu mau menghakimi aku tentang Alkitab. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 mengatakan firman telah menjadi manusia. Di mana firman itu telah menjadi manusia? Mata saya ke kamera dan saya tidak melihat Bible, Pak. Mari kita paham Bible Bapak satu-satu, Pak. Kau Rasid. Iya ya. Ya. Tentang Alkitabku. Seakan-akan belum paham. Iya. Firman telah menjadi manusia. Di mana manusia itu, Pak? Di mana manusia itu, Pak? Ini saya Pak. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama. Firman dengarkan, Pak. Aku dan Bapak adalah satu. Bapak mencomot-comot ayat. Bapak mencomot-comot ayat. Saya mau tanya kau. Bapak mencomot-comot ayat. Besarkan Hesti. Bapak mencomot-comot ayat. Di mana, Bapak? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Oke. Karena kan udah betul paham betul tentang Alkitab. Ini mata saya ke kamera, Pak. Ini mata saya ke kamera. Bapak naik teriak-teriak, Pak. Bapak naik teriak-teriak. Dengarkan, Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman Lu gak adalah Allah. bakalan bisa, Bes. Mata lu kayak gua gak bakalan bisa, Bes. Mau lu paksain gimana pun gak bakalan bisa, Bes. Itu sudah paham betul tentang Alkitab. Ya ini, kamu ini aneh. Ini, Pak. Ini. Ditanya apa kamu jawab apa? Alkitab gitu loh. Muka saya tidak kemana-mana. Coba kau cari. Sekarang ada bahasa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yang di Lukas 2 nomor 11 yang ditanyakan, yang lahir itu Tuhan atau manusia yang ditanya? Kamu jawab. Yang tertulis Tuhan atau manusia, makanya ditanya. Yang lahir di kota Daud Tuhan atau manusia? Enggak gini loh, saya dengar. Yang lahir di kota Daud Tuhan atau manusia? Jawab. Tuhan dengan manusia. Udah betul-betul tentang memahami semua Alkitab. Iya, dengarkan. Makanya mau diuraikan satu-satu, Pak. Ini saya mau mengizini Bapak dulu, Pak. Tidak banyak bicara. Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Ketika Bapak mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ia yang telah mengutus aku. Siapa Ia yang diutus? Ini kalian tadi bicara, seakan-akan kalian sudah paham tentang Alkitab. Dengarkan, Dek. Sekarang kalian, saya kalian. Ini saya gimana Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ia yang telah mengutus aku. Apa itu, Pak? Sekarang saya tanya kau mengatakan sudah paham Alkitab. Hah? Enggak, Rasid. Ya, mari kita saling memahami. Saya bisa ajarkan. Dengarkan, Pak. Dengarkan. Saya dengarkan, Pak. Bapak, dengarkan. Saya bisa memberikan Bapak pemahaman tentang bagaimana tentang Bapak adalah satu. Iya. Sekarang gantian, Pak. Saya bisa memberikan Bapak pemahaman bagaimana konsep ketuhanan Yesus itu. Yesus itu menjadi Tuhan pada saat disalib. Yesus menjadi Tuhan itu pada saat Dia disalibkan. Kau tidak paham masalah konsep Tritunggal. Kau tidak mengimani konsep Tritunggal. Mari kita uraikan satu-satu, Pak. Mari kita uraikan satu-satu. Ya, mari kita uraikan satu-satu, Pak. Mari kita uraikan satu-satu, Pak. Saya kasih Bapak pemahaman di mana konsep ketuhanan ini. Rekam muka Ibes, guys. Besok jadikan PT ya. Rekam muka Ibes besok jadikan PT. Ya, saya paham, Pak. Saya paham. Ya, Pak, ya. Dengarkan, Pak. Dengarkan. Saya bisa memberitahukan kepada Bapak, mengajarkan kepada Bapak bagaimana konsep ketuhanan Yesus itu. Yesus itu menjadi Tuhan. Ya, makanya Bapak dengarkan. Makanya Bapak dengarkan, tinggal Bapak pilih. Bapak pilih. Karena kau tidak mengimani konsep Tritunggal. Ya, karena yang kamu jelaskan. Ya, makanya Bapak diam. Bapak pilih. Bapak mau Yesus menjadi Tuhan pada saat disalibkan. Iya, makanya dengarkan. Kita uraikan satu-satu ya, Pak, ya. Kita uraikan. Ini Bang Suma style nih. Kita uraikan satu-satu. Ya kan? Uraikan apa kau? Petrus mengatakan. Kau mau uraikan apa kau? Iya, kau hanya mau uraikan dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Uraikan semua itu sehari dalam kejadian semua. Oke, pelan-pelan. Sampai ke Wahyu. Kau semua uraikan.
pelan-pelan Pak, dengarkan Pak, dengarkan. Sekali aja Bapak mencoba mendengarkan, belajar mendengarkan. Jadi seluruh kaum Israel, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sebagai penyembah udah mulai menghujat kamu. Kalau mulai menghujat kamu nggak kedengaran suara lu, tahu nggak? Apa kamu mau narasi apa? Bilangin 313. Oh ngamuk, hantam dengan biblosmu baru tahu kamu. Bapak dengarkan Pak, saya yakin Bapak masih melihat di bawah Pak. Lihat muka saya Pak. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dan Roma 14 nomor 9 mengatakan, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi zombie. Supaya ia menjadi Tuhan. Kok zombie sih? Iya, supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Bapak tinggal pilih Yesus menjadi Tuhan pada saat disalib atau pada saat dia hidup di dunia. Begitu Pak. Saya ajarkan Pak. Nakal. Malam. Ya, selamatkan malam. Gimana Pak? Bapak mau juga Pak? Lanjut Bang Zuma, mohon maaf. Silakan Bro. Saya mau bertanya, bolehkah diizinkan bertanya? Buka kamera dulu dong. Wajah saya nggak ganteng. Emang lu pikir yang barusan itu ganteng ya? Ganteng ya. Pasti banyak cewek yang mau tuh. Pasti banyak cewek yang mau naksir itu. Naikkan lagi. Jangan naikkan lagi yang tadi, naikkan. Iya, jangan dia gitu, kok diturunkan tadi. Apa kabar Bang Juma? Oh, jadi ajaranmu penghujat mau dibiarin. Tuhan kalau begitu. Bukan ada penghujat. Kalian ada yang mau didengarkan. Dia ngomong nggak kalian dengarkan. Makanya kami timpang dia belum menghujat. Kalian ini Yesus aja kalian hujat, mengatakan dia anak domba. Makanya gantian ngomong. Kalian Yesus aja kalian hujat, gitu loh. Yesus anak domba. Yang digerek layarnya 1 Korintus 5 nomor 7. Ngomong. Makanya ajaran makanya agama lain kalian hujat. Yesus aja kalian hujat kok. Apa? Jangan munafik gitu loh. Ketampol kan? Semua tuduhkan sama kami, enggak masalah itu. Nggak masalah ditanya. Tuduhkan aja apa yang mau kamu suka. Itu bukan tuduhan itu Pak, itu data Pak, bukan tuduhan. Asal jangan mau main turunkan aja lah. Jangan mau main turunkan. Kalau kamu dia ke sini akan kubongkar semua Biblemu itu. Bongkarlah. Aku jelaskan sama kamu. Dia tadi udah mulai menghujat. Ya. Sekarang saya katakan kepada Anda biar aku jelaskan biar mengerti kamu. Halo. Bilangan 313536 ya. Tuhanmu minta cewek 32 perawan. Apa kau? Berapa? Bilangan 313536 apa? Karena itu? Temanmu tadi sudah menghujat makanya diturunkan. Nomor berapa? Bilangan 313536. Ayo kau buka. Apa di situ? 32 perawan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu apa itu? Kenapa itu? Buka di mana itu? Di mana itu pula? Udah dibilang. Bilangan berapa? Bilangan 313536. Buka kamu. Ada kamu sama Bapak ini kupingnya kok budek kali udah dibilang bolak-balik. Bilangan 31 32 36. Iya, apa 3 makanya diturunkan. Sini diskusi baik-baik. Biar jelas. Kalau kami membawa datamu. Biar jelas. Belum saya bawakan Yeskel kepada Anda. Baca mau yang ayat mana aja kamu bawa. Yang penting belum saya bawakan Amsal kepada Anda itu. Diskusi mantap lah. Makanya diturunkan tadi yang penghujat, tahu nggak? Jadi kalian nggak usah pungkiri Yesus ada udah kali diturunkan malam ini. Udah Pak, lanjut diskusi. Ada Guna Zuma, silakan. Diskusi yang santai, bagus. Ya makanya diturunkan temanmu tadi. Halo. Aku nanya deh. Halo, malam. Boleh saya bertanya? Ya, boleh saya bertanya kah? Ya, mau nanya apa tersenyum? Begini, kalau kami di Kristen kan, kami percaya kepada Bapa, Allah daripada Allah, Tuhan daripada Tuhan, terang daripada terang, dan kami percaya Roh Kudus, Tuhan Pak. Yesus yang dilahirkan, ya, yang turun nyata menjadi manusia. Nah, saya kepingin bertanya kepada
Hehe. Oh alah, bertanya aja kepada Bang Juma, nggak usah pakai lihat Google. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma, nggak usah tengok Google. Kepada Arasid nggak usah tengok Google. Kepada Sidi nggak usah tengok Google. Alah, ya Allah. Oke. Aku tanya ini khusus aku dan Bang Suma ini. Oke. Silakan. Aku mau tanya sama Bang Suma. Bang Suma menerima keselamatan dari mana? Atau apakah Bang Suma sudah selamat? Jaminan ke surga? Jaminan di surga jelas. Apa? Coba jelaskan. Kami umat Islam diberi warisan oleh Allah berupa surga Firdaus. Pertanyaan yang sama, ada nggak jaminan Yesus kepada orang Kristen penyembahnya? Ada. Loh, belum jelas, belum selesai. Bagaimana caranya jaminan Anda ke Firdaus? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang beriman yang khusyuk di dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjauhkan diri dari persinahan. Apa kata Allah untuk mereka? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus, yang mewarisi Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini warisan kami nih, surga Firdaus. Mana warisan dari Yesus? Sudah abang lakukan itu? Sudah abang laksanakan semuanya itu? Kami sholat, kami puasa, kami zakat. Ya, sudah. Benar. Iya benar. Kenapa? Nah sekarang giliran saya bertanya, mana warisan dari Yesus untuk Anda? Yesus Kristus sudah menebus kami, Bang. Ya kok nebus kayu salib. Bang Zuma, Tuhannya nggak adil. Masa kecepatan disalib bikin kita beda agama sama dia? Harusnya besok sore aja atau enggak minggu depan gitu loh. Lanjut. Tidak ada itu penyaliban untuk nebus dosa, nggak ada. Penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu adalah unsur politik. Ini saya sudah jelaskan tadi di Komal sebelah.